Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan sedikit memberikan rekomendasi buat teman-teman sekali lagi ya. Sebenarnya kita sudah pernah kasih rekomendasi, tapi karena masih banyak pertanyaan di channel kita ya, dan mungkin baru nonton, tapi kan nggak apa-apa ya, saya refresh lagi ya, karena ada penambahan beberapa HT yang sudah kita coba ya, kita tes, dan ini sedikit bisa memberikan pilihan bagi Anda semua yang mungkin akan memerlukan HT-HT tersebut ya. Dan ini adalah pilihan buat teman-teman semua yang mau naik gunung ya. Naik gunung, jadi naik gunung, hiking dan segala macamnya ya. Saya ada lupa satu ya, saya taruh dulu ya. Nah, satu kelupaan ini. Taruh sini ya, nanti nggak ke expose nya. Oke, begini teman-teman. Jadi biasanya ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan berpergian jauh atau mungkin menuju ke suatu tempat yang mungkin kita tidak tahu, atau mungkin kita sudah tahu, atau mungkin sudah terbiasa. Jadi HT di sini akan bervariasi tergantung Anda apakah sudah biasa, apakah sudah pernah ataupun belum pernah. Nah, itu akan bervariasi pilihannya terhadap HT-HT yang akan saya rekomendasikan ke Anda semua. Dan juga bervariasi terhadap peralatan yang Anda sudah bawa ya, sehingga ketika Anda sudah bawa berarti Anda cuma membutuhkan seperti ini, ketika Anda belum bawa Anda butuhkan yang seperti ini. Jadi semuanya bervariasi teman-teman, jadi tergantung kebutuhan Anda pada saat Anda melakukan pendakian gunung atau adventure di suatu tempat yang mungkin Anda ketahui, yang mungkin Anda tidak ketahui, atau mungkin sudah terbiasa. Nah, sebelum kita membahasnya, karena ini adalah rekomendasi saya yang ada di sini ya teman-teman, sekali lagi yang ada di sini. Jadi kemungkinan besar itu ada di tempat lain banyak yang bagus-bagus, tapi karena nggak ada di sini ya saya nggak mungkin rekomendasikan, karena belum tentu saya review bagus teman-teman ya. Jadi semuanya itu tergantung yang kita sudah review gitu ya. Jadi saya rekomendasikan apa yang sudah saya review aja yang ada di sini. Makanya hati-hati yang saya review nggak saya kemana-mana kan teman-teman, karena akan saya sampaikan lagi kepada Anda semua. Kalau saya sampaikan tanpa barangnya kan sama aja saya hanya ngomong, tapi kalau ada barangnya berarti benar apa yang saya katakan. Nah, sebelum kita memberikan rekomendasinya, kita seruput kopinya dulu. Bismillah. Alhamdulillah ya. Kita taruh dulu kopinya. Ini Arabica ya. Kok ayam enak ya, minum sekali lagi ya teman-teman, enak ini. Jadi Arabica dari Sumatera ya teman-teman, dan nggak pakai gula itu, memang betul-betul enak ya. Agak ada kecut-kecutnya, tapi memang seperti itu Arabica ya. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita bahas mengenai HT-HT yang menjadi rekomendasi saya. Dan tentunya saya akan merekomendasikan yang pertama adalah HT yang memang bagi teman-teman yang baru pertama kali menginjakkan tempat tersebut dan baru pertama kali melakukan perjalanan itu ya. Maka akan saya rekomendasikan satu buah HT yang memang itu wajib Anda pakai. Kenapa? Jadi sekarang bukan masalah waterproofnya teman-teman ya. HT ini kalau kena air hujan nggak apa-apa, tapi jangan dicelupin. Apakah itu dia? Yang pertama adalah ini teman-teman, Belfon TD 588 UV ya, kalau nggak salah ya. Saya coba buka lagi karena ya namanya juga kita nge-review nggak hafal juga teman-teman, karena saking banyaknya. Saya baca dulu ya, benar, BF-TD 588 UV, ada BF-nya saya lupa, Belfon ya. Jadi BF-TD TD 588 UV.
TD 586 UV. Kenapa saya sarankan Anda menggunakan ini? Ini dual band. Juga ini sudah, kalau air hujan atau debu nggak ada masalah. Anda hujan-hujanan pakai ini nggak apa-apa. Jadi ini selain dia dual band, ada radionya. Yang terpenting dia bisa analog dan dia bisa digital, teman-teman. Bisa DMR, bisa analog. Dan yang paling terpenting satu, dia punya GPS dan dia bisa APRS. Ya, dia bisa APRS, Automatic Positioning Report ya, sistem. Jadi dia akan bisa mengirimkan pesan APRS tersebut ke iGate ataupun ke satelit, di mana pada saat Anda mungkin tersesat, pada saat Anda mungkin tidak tahu di mana Anda berada dan Anda membutuhkan pertolongan, maka ini adalah satu-satunya HT yang termurah saat ini ya, karena rata-rata APRS tracker itu kalau di HT-HT itu biasanya ada di Yaesu, Alinco dan sebagainya macamnya, itu harganya sudah lumayan teman-teman ya, bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan 7 juta. Dan ini nggak sampai 2,5 juta teman-teman. Jadi Anda bisa memperolehnya ini Belfon BFTD 586 UV. Nanti akan saya sampaikan di link deskripsi untuk mendapatkan HT ini. Karena ternyata HT ini sudah ada teman-teman di Indonesia dan Anda bisa mencarinya. Karena ini adalah satu-satunya APRS tracker yang murah. Ya, jadi Anda bisa program sebelum Anda hacking atau perjalanan jauh, silakan Anda memprogramnya, APRS-nya, memberikan posisi atau mungkin Anda menyebutkan apa begitu. Misalnya saya sedang naik gunung, Anda tulis di situ untuk pesannya naik gunung ya. Nah, tentunya lebih afdol lagi kalau Anda adalah seorang call center orari misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu tinggi-tinggi, tingkatan siaga pun sudah tidak masalah ya. Yankee Delta, Yankee Golf itu sudah nggak masalah. Itu bisa kita gunakan ini karena dengan adanya call sign, maka satu, tidak perlu sebutkan nama. Dengan call sign tersebut kita sudah tahu yang mempunyai call sign ini siapa, namanya siapa, alamatnya di mana. Jadi nggak perlu sebutkan nama, nggak perlu sebutkan apapun itu. Cukup transmitkan call sign Anda di sini. Makanya Orari itu adalah satu organisasi yang betul-betul database-nya sudah benar-benar nggak bohong-bohong ya, benar-benar valid ya. Jadi kalau tidak valid, nggak mungkin dia menjadi seorang anggota Orari. Nah makanya dengan adanya call center tersebut, maka ketika dia tersesat, sinyal ini memancar dan di situ muncul call sign, maka itulah nama, alamatnya akan ketahuan dia dari mana, namanya siapa, karena dari call sign tersebut sudah terbaca teman-teman. Dan posisi tentunya, karena ketika dia transmitkan APRS, ketika dibaca oleh iGate ataupun Digibiter APRS tentunya, dia akan merepotkan data tersebut ke aprs.fi. aprs.fi ada di internet, Anda bisa cek di situ. Kemudian di situ akan muncul titik di mana kita memancarkan sinyal tersebut. Nah, ketika titik itu sudah memancar di situ, maka pada misalnya di gunung itu ada beberapa lokasi, dia koordinatnya pasti akan tepat, meskipun agak sedikit melenceng, pasti melencengnya nggak terlalu jauh. Misalnya seperti itu ya, misalnya dia melenceng, itu nggak terlalu jauh. Dan apalagi kalau di gunung biasanya itu lebih ke satelitnya lebih bagus karena kan dia lebih dekat lagi, lebih tinggi ya. Makanya kalau tidak, paling tidak itu menjadi acuan buat Anda yang naik gunung ya teman-teman, ataupun yang adventure di tempat tertentu yang Anda tidak tahu. Asal jangan dalam gua teman-teman. Kalau dalam gua atau dalam tempat blank spot, saya nggak bisa menyarankan HT ini bisa digunakan. Apapun itu kalau sudah blank spot, ya misalnya dalam gua, ya udah nggak bisa apa-apa teman-teman. Karena di situ sinyal apapun sudah nggak bisa ya, karena di dalam gua ya. Oke. Ini adalah HT yang pertama yang saya rekomendasikan buat teman semua yang benar-benar belum tahu tempatnya di mana Anda tuju.
Di mana Anda tuju belum tahu, maka Anda perlu alat ini, HT ini maksud saya. Jadi ini adalah APR tracer. Sebenarnya banyak ya, ada Alinco, ada Yaesu, ada Kenwood, ya. Cuman ICOM juga ada ya. Kemudian karena kita nggak punya barangnya, nggak mungkin saya rekomendasikan. Karena saya punya barangnya, makanya saya rekomendasikan ke Anda. Tapi kalau Anda cari misalnya Alinco ada, silakan yang ada APRS-nya. Ada cara ICOM, boleh, silakan yang ada APRS-nya. APRS tracker ya, jadi bisa memancarkan APRS. Kemudian Anda punya Yaesu yang bisa memancarkan APRS, silakan. Itu juga rekomendasi. Dan apalagi Kenwood, itu juga boleh. Oke, itu teman-teman. Jadi pertama yang paling penting adalah fungsi dari APRS tersebut. Dan tentunya dari teman-teman dari Jawa Timur itu sudah mengembangkan beberapa iGate ataupun stasiun untuk menerima sinyal APRS di beberapa tempat, dan itu sudah sangat bagus sekali, cover areanya sudah cukup luas ya. Jadi buat teman-teman di Jawa Timur, mungkin kalau Anda berpergian naik gunung apapun itu, Anda bisa manfaatkan radio APRS tadi. Nah, yang kedua, saya merekomendasikan Wercom F805WP. Kenapa ini saya rekomendasikan? Ini selain waterproof, dia tidak akan tenggelam. Dia tidak akan tenggelam, dan dia mempunyai GPS juga. Tapi memang tidak punya APRS, tapi punya GPS. Jadi ketika Anda tersesat, Anda bisa melaporkan, jika ada sinyal HT, Anda bisa melaporkan posisi Anda. Jadi posisi saya sekian derajat, sekian ini, ya itu ketahuan di sekian lintang selatan atau lintang utaranya ketahuan di sini. Jadi koordinatnya jelas terbaca di sini, Anda tinggal sebutkan, maka akan dicari posisi Anda. Dan yang jelas ini juga senternya terang ya. Senternya sangat terang. Jadi kalau Anda butuh penerangan, ini juga siap. Dan dia juga sudah Type C. Oh ya, ini juga sudah Type C teman-teman ya. Ini sudah Type C, saya lupa. Baterainya sudah Type C, jadi Anda tinggal bawa power bank. Kalau misalnya Anda butuh pengecasan darurat ataupun memang ingin nambah dayanya, Anda cukup bawa power bank HP Anda ya. Ini. Kemudian yang ini juga sama. Anda juga bisa bawa power bank handphone Anda. Dan ini cukup lumayan karena resipnya itu bisa lebar ya teman-teman, dari 18 MB sampai ke 900 MHz. Tapi ya mancarnya hanya 2 teman-teman, di VHF dan UHF. Ini sangat ringan, dan yang jelas ini nggak bakalan tenggelam. Jadi terapung teman-teman ya kalau jatuh, kecuali Anda buka nih tutupnya. Makanya saya sarankan sekali lagi, jangan dibuka-buka tutup Type C-nya, paling tidak dirapatkan ya teman-teman. Kalau Anda jalan-jalan, dirapatkan lagi, karena di sini bisa saja masuk air, satu titik lubang kecil aja itu bisa masuk air. Oke, itu dia yang kedua, Wercom F805WP floating radio. Nih, oke teman-teman. Nah, ini dua ini berfungsi pada saat Anda memang benar-benar nggak tahu lokasi yang Anda tuju, dan perkiraan Anda bahwa akan susah mendaki ataupun susah berjalan di suatu tempat yang memang Anda tidak ketahui. Ini perlu ya teman-teman, yang ada APRS-nya atau ada GPS-nya. Oke, kita taruh aja dulu ini 2 radio tadi. Nah, sekarang kalau Anda sudah terbiasa teman-teman di satu tempat, Anda sudah tahu, dan Anda misalnya menjadi pendamping teman-teman yang akan naik gunung, ataupun Anda yang perjalanan jauh atau perjalanan suatu tempat, maka yang Anda butuhkan adalah satu, yang tahan banting, waterproof, dan peka resipnya. Nah, itu ada di sini, di Wercom WR88 Plus Spot Radio. Selain dia powerful, modulasinya juga powerful, modulasinya kencang, kemudian dual band, dan dia juga sudah waterproof ya teman-teman. Waterproof, jatuh tenggelam nggak apa-apa, yang penting jangan dibanting, karena ini dari sininya berwarna beda dengan yang nanti saya sebutkan. Ada lagi yang dibanting nggak apa-apa, tapi itu nanti ada ya. Jadi ini dual band teman-teman, dual band, 3 standby, dan dia bisa airband, bisa FM radio, sehingga Anda untuk hiburan sih nggak ada masalah. Yang jelas untuk komunikasi ini powerful dibandingkan 2 radio tadi, ini powerful 10 watt. Oke, ini adalah Wercom WR88
plus spot radio. Terus gimana kalau yang di bawahnya yang WR8 plus saja? Itu juga bagus, silakan Anda pakai yang 88 plus saja tanpa spot radio juga nggak ada masalah, ya sama aja. Kemudian selanjutnya rekomendasi selanjutnya adalah Eskom, ya. Eskom FC12 Pro. Kenapa saya pilih ini? Oh ya, ini nggak Type C teman-teman, ini nggak Type C. Ini yang nggak Type C, jadi ini memang benar-benar Anda gunakan pada saat darurat ya. Jadi Anda simpan aja. Kemudian ini Eskom FC12 Pro. Ini juga kalau kena hujan atau mungkin jatuh di air sekali aja langsung Anda angkat, nggak ada masalah. Ini rapat semua teman-teman ya. Dual band, kemudian full power 10 watt, ada lampunya, senternya terang, kemudian dia juga sudah Type C, di belakang sini ada Type C-nya, dia sudah Type C, sehingga ketika Anda menggunakan radio ini, Anda sudah tidak khawatir lagi karena powernya full 10 watt. Dan yang bagus lagi adalah radionya sangat peka. Jadi tapi memang harus di open square. Square-nya dibuka, dikasih 0, maka Anda bisa mendengar siapapun di sini. Yang sinyalnya kecil Anda bisa dengar. Jadi ini radio yang powerful dan sangat peka ya ketika open square. Jadi saya sarankan ini juga bisa dibawa. Dan ini tergantung biaya Anda. Jadi tergantung kemampuannya mau yang mana yang bisa Anda perlukan ketika Anda sudah hafal tempatnya ya. Jadi ini adalah Eskom FC12 Pro yang saya sarankan untuk Anda semua. Kemudian selanjutnya, ini adalah radio yang hanya single band teman-teman. Single band. Ini adalah Wearcom WR808 VHF. Nah, yang ini buat teman-teman yang mungkin sangat gegabah ataupun yang mungkin kalau naik gunung ugal-ugalan ataupun karena Anda sudah saking hafalnya Anda ugal-ugalan, mungkin jalannya mungkin ya sudah nggak tahu ya. Jadi ketika Anda naik gunung atau apapun itu, ini jatuh, ini kebanting, ini kelempar, ini nggak masalah teman-teman, aman. Jadi dengan WR808 Wearcom ini 10 watt teman-teman ya, 10 watt full power. Kemudian ereknya gimana? Sangat peka. Sudah ereknya peka, full power 10 watt. Kemudian dia juga tahan banting. Jadi ini buat teman-teman yang memang suka ugal-ugalan pakai HT-nya. Jadi semrawut gitu ya. Bukan semrawut sih sebenarnya. Asal-asalan pakai HT-nya itu kadang-kadang jatuh, kadang dipegang, ditaruh di sini, kelepas jatuh, naik motor ke jatuh ya. Ataupun lari jalan jatuh ya. Ini juga merupakan radio yang cukup andal. Ini juga waterproof teman, waterproof. Tapi kalau udah pecah kacanya kayak gini ya udah nggak waterproof. Ini masuk air di sini. Tapi kalau dia belum pecah seperti ini jelas waterproof. Meskipun layarnya sudah seperti ini, radio ini masih hidup. Dan ini sudah saya siksa di video saya sebelumnya ya, beberapa tahun yang lalu saya buat videonya. Ini oke banget. Dan mungkin kalau teman-teman yang baru masuk di channel ini ya mungkin belum nonton ya, nanti saya akan tampilkan di linknya, di link deskripsi video. Kalau Anda mau nonton video ini adalah penyiksaan radio yang paling sadis yang saya review ya, WR808 spot radio. Bukan spot radio, Wearcom WR808 VHF. Jadi pengujian paling ekstrim yang saya lakukan di radio ini. Nggak ada channel lain yang melakukan paling ekstrim di pengujian radio kecuali saya di WR808. Nanti saya tampilkan linknya kalau Anda nggak percaya, nanti kita tampilkan dan Anda nonton sendiri ya. Oke, selanjutnya ini ada radio yang memang bukan 10 watt teman-teman, tapi karena saking ringannya dan ini juga waterproof, maka ini saya sarankan juga buat Anda. Ini adalah Foscom FC28R. Mungkin masih jarang di teman-teman semua yang pakai ya, atau sudah ada yang pakai. Mungkin Anda bisa informasikan bagaimana Anda pakai ini. Ini adalah Foscom FC28R, dual band, ada FM radio juga, dan
saya senangnya radio ini sangat ringan. Jadi kalau Anda butuh yang nggak berat-berat, maka Anda bisa bawa ini, Poscom FC 28R. Dan selanjutnya teman-teman, kita beralih ke radio berikutnya. Kembali ke 10 watt. Ini juga pendatang baru, Eracom RC68. Jadi Eracom RC68 ini juga adalah waterproof, dual band, kemudian Anda bisa monitor airband, Anda juga bisa dengerin radio FM. Kemudian yang saya senang ini lagi powerful 10 watt, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk pancaran dari Eracom RC68. Resipnya juga oke, nggak ada masalah. Layarnya berwarna, 3 standby, sehingga Anda pakai radio ini juga nggak bosan. Untuk tampilannya juga bagus ya teman-teman. Oke, kita tinggalkan untuk Eracom RC68. Nah, berikut ini adalah radio yang memang sangat bagus, tapi sangat sulit nyarinya di Indonesia. Tapi kalau ada yang jual sih worth it banget. Karena apa? Ini adalah radio TXQ 8800 kalau nggak salah ya. Saya buka lagi ya. 8800 plus. Ya benar, 8800 plus. Jadi ini TXQ 8800 plus. Dan radio ini ya, radio ini juga bisa kita setting tanggal, jam di sini ya, sehingga dia akan terus ngikutin selama dia belum baterainya lowbat ya. Dia akan terus ngikutin jam yang kita setting pertama sampai dia baterainya lowbat, dia langsung kembali ke jam yang tidak kita ketahui ya, maksudnya jamnya ngawur gitu, tanggalnya juga. Tapi kalau baterainya tetap dicas terus, maka ini dia akan ngikutin terus settingan kita dari awal. Jadi kita tahu jam berapa sekarang, tanggal berapa sekarang ada di sini. Nah, keunggulan dari radio ini adalah satu, modulasinya bagus, dual band, kemudian indikator sinyalnya juga akurat, indikator sinyalnya akurat, kemudian antenanya juga bagus ya, dengan antena bawaan juga pancarannya bagus, resipnya bagus. Nah, yang paling unggulan di radio ini adalah ini. Mana ada HT yang punya senter sebesar ini teman-teman. Ini bawaannya bisa dilepas, bisa dipasang. Jadi nggak ada radio dengan dengan lampu sebesar ini teman-teman. Jadi ini lampunya ini ya, ini lampunya. Ini bisa kita senter sampai sekitar 20 meter teman-teman. Jaraknya 20 meter. Jadi kalau teman-teman misalnya nyari ayam di atas pohon, bisa pakai ini di center sampai di atas ya. Sangat jauh teman-teman. Jadi ketika Anda melakukan pendaikan gunung atau berada di suatu tempat yang sangat gelap, ini bisa mumpuni untuk menerangi lingkungan sekitarnya. Dan ini sudah saya biasa pakai dulu ya untuk ronda itu malam. Saya ngecek ke lingkungan kiri kanan dengan ini. Sangat jauh, jadi kita bisa tahu posisinya sangat jauh, sangat gelap, ada apa di sana, kita bisa tahu teman-teman. Dengan senter yang cukup mumpuni dari TXQ 8800 plus. Nah, mudah-mudahan kalau ada yang jual ini ya nanti kita coba berikan linknya. Kalau ada yang jual di Indonesia, tapi saat ini kayaknya belum ada ya. Jadi Anda perlu cari dari luar ya, dari Cina tentunya. Nah, oke teman-teman, jadi itu beberapa hal yang kita sampaikan. Radio-radio yang sudah saya informasikan ke Anda semua. Ada beberapa ya radio yang sudah muncul tadi ya. Jadi ini nggak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Jadi semua tergantung dari kebutuhan Anda mana yang terbaik ya, mana yang terbaik. Jadi kalau misalnya yang terbaik yang FC28R ya nggak masalah. Yang terbaik buat Anda itu Belfon juga nggak ada masalah. Yang terbaik itu Wercom juga nggak ada masalah. Yang penting apa yang saya rekomendasikan ini sudah saya coba, saya tes, dia mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata gitu ya teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman semua, wah ini ada yang nggak masuk ya di sini kali. Ini TXQ di sini di tengah ya. Oke, jadi teman-teman sekali lagi
Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan kadang-kadang teman-teman minta link pembeliannya di mana. Nah, sebenarnya link pembeliannya itu ya ada di reviewnya masing-masing ya teman-teman, di reviewnya masing-masing. Jadi nanti saya akan tampilkan lagi di reviewnya masing-masing ya. Tapi kayaknya yang berubah ini yang Eskom ya. Eskom ini alamatnya berubah. Jadi kadang-kadang saya taruh itu berubah nama tokonya, ada perubahan alamatnya. Jadi nanti kita akan tampilkan lagi linknya supaya Anda bisa cari di situ Eskomnya. Kalau yang Welcome tetap, kemudian Belfon ini baru nanti akan saya tampilkan ya. Ini untuk link pembeliannya. Kalau yang Welcome semua tetap teman-teman. Kemudian yang Firstcom FC 28R itu nanti silakan Anda lihat juga linknya, yang toko yang pernah saya review ya. Jadi nanti itu tinggal Anda tuju di situ. Kalau TXQ nggak ada ini barang dari luar, maka nggak ada link pembeliannya di saya. Jadi ya itu dia teman-teman. Yang saya sampaikan ini tinggal mana yang Anda bisa cari, ya Anda sesuai dengan kemampuan Anda sehingga semuanya bisa tercapai. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila saya ngomongnya kepanjangan, tapi mudah-mudahan dari kepanjangan itu ada 1, 2, 3 yang bisa membuat Anda menjadi tambah mantap dalam menentukan sebuah produk. Oke, sekian saja dari saya. Yang Charlie itu yang India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.